menempati dalam subject righteousness by faith. Kemudian di mana kemudian apa tempat hukum Tuhan menempati dalam memperoleh kebenaran sendiri oleh Yesus Kristus. Dan ini hanyalah fase lain dari pemikiran yang sama yang kita miliki dalam pembahasan sebelumnya. Seperti bukti apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk memberi kita keyakinan yang dapat kita klaim, kita tuntut dengan iman janji Roh Kudus. Jadi, kemudian selain itu, hukum masuk bahwa pelanggaran mungkin bertambah. Dengan keterangan Roma 3 ayat 20, kata terakhir, kata yang Anda semua kenal, menurut hukum Taurat adalah pengetahuan tentang dosa. Jadi, sudah kita bahas yang kemarin ya, kita belajar bukan cuma memberi pengetahuan tentang dosa, hukum Taurat itu. Dia akan menuntun kita sampai menghasilkan charity. Itu kan yang kita pelajari. Dan di situ ada fungsi Roh Kudus di situ, sehingga kita bisa sampai hasilkan charity. Untuk apa hukum diberikan di atas loh batu? Tujuan pertama pemberiannya untuk menunjukkan kita kepada apa itu dosa. Sudah kita pelajari yang lalu. Ini dia review lagi. Membuat dosa bertambah banyak. Ini review lagi yang lalu. Untuk memberi pengetahuan tentang dosa. Jadi hukum ditetapkan bahwa pelanggaran mungkin bertambah, dosa itu mungkin muncul, yang mungkin tampak apa adanya. Jadi muncul itu artinya appear itu artinya tadinya dia ada di situ tapi tidak appear, ya kan? Bukan dia tidak ada di situ, dia sudah ada, cuman tidak appear, tidak muncul atau tidak kelihatan karena tadinya carnal mind, tanpa pikiran, tanpa hukum kan, tidak ada hukum. Tapi begitu hukum itu muncul, maka dosa itu atau pelanggaran itu muncul atau kelihatan makin bertambah. Kemudian Paulus berbicara Roma pasal 7 mengatakan bagaimana hal itu tampak baginya, ayat 12. Karenanya hukum itu kudus, perintah itu kudus, adil dan baik. Apakah kemudian yang baik dijadikan maut bagiku? God forbid, Tuhan melarang. Tetapi dosa, agar itu nampak sebagai dosa, melakukan maut dalam diriku oleh apa yang baik. Dosa itu oleh perintah bisa menjadi sangat berdosa. Kemudian membuat dosa bertambah banyak dan membuatnya tampak sebagaimana adanya. Melebihi dosa itu adalah tujuan pertama daripada pemberian hukum. Jadi tujuan pertama dari pemberian hukum kita sudah pelajari di waktu yang lalu, bahwa menunjukkan dosa apa adanya yang sangat exceeding sinful. Itulah tujuan pertama daripada hukum. Dan ini kita ada sudah di restart, sudah di ini, tapi nggak tahu kenapa dia punya Google Translate nggak mau nggak mau melakukan translating dan nggak mau di paste dokumen ke situ. Jadi kita dengan pertolongan Tuhan kita belajar sama-sama dari bahasa aslinya ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan atau ada pertanyaan dari yang lalu kita sudah pelajari mengenai fungsi daripada hukum dan sudah sampai di mana hukum itu membawa kita ya, pengertiannya. Hukum, belajar kepada hukum, kita sudah dibawa kepada pengertian bahwa dia menunjukkan dosa, dia mengarahkan kita kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada kebaikan Tuhan dan akan menyatakan dosa. Roh Kudus akan convicted kita kepada dosa, kemudian akan mengarahkan kita kepada kebaikan Tuhan yang menuntun kepada pertobatan, dan setelah
Mengapa kita bisa dituntun kepada pertobatan? Karena di situ kita melihat bahwa kasih karunia lebih besar daripada hukum itu. Kalau kasih karunia tidak lebih besar daripada hukum, berarti Tuhan cuma kasih kamu berdosa. Nggak ada solusi untuk dosa kamu. Tapi ternyata kita melihat bahwa walaupun kita berdosa, selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Itu artinya kasih karunia lebih besar daripada pertobatan kita, dosa kita. Sehingga kita mau apa? Mau untuk bertobat. Kenapa? Karena dia mati bagi kita supaya kita boleh apa? Boleh datang kepadanya dan boleh menerima dia dan menerima kehidupan yang kekal. Dan kita dituntun kepada pertobatan. Dan sudah kita pelajari bahwa there is no room, tidak ada tempat bagi kita untuk tidak gladly atau tidak berbahagia. Karena yang tadi itu, hukum sudah menyatakan bahwa kemurahan Tuhan lebih besar. Nah, kemudian kita akan baca di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5. Apakah ada ini, minta maaf ini mau menuntut kepada langsung ditranslate ya. Apakah ada yang bisa Lali mungkin ya, Lali boleh sama-sama lah kita nanti kita sama-sama ini boleh baca dan apa boleh translate ini Li. Ini kita coba ya, kita coba. Sebelum itu kita coba lagi trial satu kali, masih nggak bisa di paste ke ini. Oke, apakah Lali boleh? Oke, Kak. Ya. Lebih hukum masuk Oke. ya. Oh, ya. Sekarang mari kita baca lah kembali di Roma 5. Lebih lagi ketika hukum masuk bahwa apa itu bound pelanggaran berlimpah-limpah ya. Iya, banyak. Tapi di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia harus lebih berlimpah. Kemudian yang dilakukan hukum sendiri membuat dosa tampaknya sendiri. And that apakah dia sendiri begitu? Tidak. Betul. Itu sederhananya artinya dari lain, akhir lain, artinya kepada it means to end by which to suatu akhir ya. Iya, suatu akhir yang mana kepada suatu yang lain tentang pengetahuan untuk mencapai pengetahuan dosa ya. Apakah begitu? Iya. Jadi kemudian di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah, jemaat di satu tempat yang sama. Apakah di sana? Iya. Tetapi apakah itu dibaca dengan jalan itu, di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah? Tidak, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi sudah kita pelajarikan. Oke. Terus ya, that will itu akan menjadi sangat baik, sangat indah, bukan? Iya. Jika itu hanya di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah, itu akan menjadi yang it will be pretty good, akan menjadi baik, ya. Tapi itu bukan jalan di mana Tuhan berpikir kamu, bukan? Dia berpikir absolutely well ya, pasti baik, seluruhnya baik, sebaik Tuhan lakukan. Kemudian di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia harus lebih bertambah-tambah.
Jemaat, amin. Kemudian saudara-saudara, di mana Tuhan melalui hukumnya telah memberikan pengetahuan dosa, dan just a moment, dan dalam sekejap, dalam setiap poin, kasih karunia harus lebih berlimpah-limpah dari pengetahuan dosa. Apakah demikian? Iya. Sekarang dengan perkataan lain, oleh hukum adalah pengetahuan dosa, kita telah menemukan semua ini. Bahwa ketika hukum diberikan tentang pengetahuan dosa, dan dalam sekejap, di dalam tempat yang sama, di poin yang sama, dan di hal yang sama, kasih karunia Tuhan jauh berlimpah-limpah daripada pengetahuan dosa. Tetapi ketika hukum memberikan pengetahuan dosa, apa yang membuat pengakuan di sana, atau pertobatan di sana? Jemaat, Roh Tuhan. Sekarang atau Roh Tuhan, ya. diarahkan kepada Roh Kudus, ya. Ya. Terus Sebelum kita membaca pasal yang mengatakan demikian, however, marilah kita melihat apa yang kita dapat sejauh ini, apa yang kita telah baca, apa yang kamu dan Anda dan saya, henceforth, ya, dari sekarang mengharap, ya, untuk mendapatkan dari pengetahuan dari dosa, jemaat, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oke. Lanjut, Kak. Terus, iya, lanjut. Ketika dan kemudian there is no, tidak ada tempat yang memungkinkan untuk ragu-ragu di pemandangan dosa lagi di sana. Tidak. Tidak ada kemungkinan itu. Itu tidak mungkin kamu lihat untuk Anda dan saya untuk mendapatkan discourage, ragu-ragu, kesedihan, ya. Sedih, kecewa untuk mendapatkan, ya, kecewaan atau dibawa awan lagi dari pengetahuan dosa. Lanjut, Kak. Karena tidak ada perbedaan betapa besar pengetahuan dosa itu. Tidak ada perbedaan bagaimana dosa dinyatakan. Berapa banyak dosa dinyatakan kepada kita dan membawa ke dalam pengetahuan kita. Kenapa di sana, dalam sekejap, dan dalam those very thing, dan hal apa, Kak? Hal-hal yang sama. Oh iya, dalam hal-hal yang sama, dalam waktu itu, sudah. Dan waktu itu di dalam pengalaman kita, kasih karunia Tuhan lebih berlimpah daripada pengetahuan akan dosa. Oke, sampai di sini dulu. Jadi yang sedang ditekankan di sini sebenarnya apa, Li? Mengenai waktu hukum masuk, saya memiliki pengetahuan akan dosa, dan saya melihat dosa saat itu. Dan apakah saat itu juga waktu saya lihat dosa, karena hukum ini ada, kemudian saya bisa merasa tidak berpengharapan, merasa kecewa, dan tidak berpengharapan, hopeless. Apakah pada saat itu, di tempat yang sama, di jam yang sama, saya akan berada seperti itu? Dia bilang seharusnya kita apa? Tidak apa? Menjadi tidak apa? Discouraged atau kecewa. Iya, tidak discouraged. Kenapa dia bilang? Karena waktu hukum itu kasih juga karunia akan menunjukkan akan apa? Kasih karunia berlimpah-limpah. Kasih karunia yang berlimpah itu, ya. Jadi di sini yang dia mau tekankan adalah pada saat yang sama. Jadi bukan mau menunggu pada saat hukum itu tunjukkan dosa,
dan kita menyadari kita berdosa, pada saat itu bukan mau menunggu lagi, pada saat yang sama atau untuk sekuensi yang segera menyusul, pada saat itu di tempat yang sama, nggak menunggu kita harus ke tempat lain, itu kan dia bilang kita di tempat lain atau hal yang lain, di situ juga harusnya kita akan langsung mengingat apa, karena hukum itu akan menuju kepada Roh Kudus yang akan mengarahkan kita kepada grace yang abundance dari Tuhan, grace Tuhan yang abundance. Itu kira-kira begitu ya, atau mungkin ada Lali mungkin atau teman-teman mau menambahkan kayak punya poin yang dia mau tekankan di sini. Oke. Oke, jadi dia mau tekankan itu ya, sekarang dia mau maju ke poin itu. Nah, boleh lanjut, Li. Well then, jadi kemudian. Oke, jadi kemudian saya berkata lagi, bagaimana itu mungkin untuk kita untuk menjadi kecewa? Saudara-saudara, ya, jadi kecewa. Saudara-saudara, isn't it so? Apakah begitu bahwa, apakah tidak begitu, Dad, bahwa Tuhan mau untuk kita menjadi berbahagia atau iya. jemaat? Amin. Selalu riang lah. Ya. Riang. Amin. Amin. Be of good cheer, bersukacitalah ya. Iya. Baik sekarang ayat ini yang kita peroleh sebelumnya akan membawa kita ke hal yang sama untuk kita lihat. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Nevertheless, I tell you the truth. Sesungguhnya, oh ya, aku mengatakan suatu kepadamu, suatu kebenaran. Apa yang dia katakan kebenaran, apa yang dia katakan kepada kita, jemaat, kebenaran. Baik, bagus. Dan dia berkata kepada kita juga bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Apakah demikian? Bukan? Nevertheless, I tell you, sesungguhnya saya berkata kepadamu kebenaran. It is expedient, expedient? Lebih baik menurut Alkitab ya. Lebih baik untukmu supaya aku pergi. Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Siapa yang tidak akan datang? Jemaat, penghibur. Penghibur, apakah namanya itu? Is that his name? Apakah namanya seperti itu? Apakah that what he is? Apakah dia itu penghibur? Jemaat, ya. Tetapi jika saya pergi, aku akan mengirimkan kepadamu. Dan kapan dia itu datang? Siapa yang datang? Jemaat, penghibur. Dan ketika dia datang, dia akan membuktikan atau menyadarkan dunia dari dosa. Siapa yang melakukan itu? Jemaat, penghibur. Oke, Li. Jadi pada saat yang sama Roh Kudus itu convicted sin, ya kan, karena waktu ada hukum, ya, maka kita akan di-convicted akan dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan itu? Comforter kan? Holy Spirit. Dan pada saat yang sama dia juga sebagai apa? Comforter. Ini dia. Iya. Jadi ini dia. Jadi di saat yang sama dosa-dosa kita dinyatakan atau diyakinkan, di saat yang sama juga dia memberikan kita apa? Hiburan. Iya, memberikan kita penghiburan. Tapi penghiburan apa yang dia bilang? Ya kan, supaya kita ini apa yang dia akan berikan kita, apa yang menjadi penghiburan buat kita, bahwa God's grace itu apa? More than our sins. Itu dia kan. Jadi penghibur ini punya fungsi, dia menunjukkan kita kepada siapa? God's grace. Sekarang begini, Li. Seandainya ya kasih karunia Tuhan itu ditunjukkan kepada kita.
Yesus mati bagi orang-orang berdosa. Lihat, Yesus mati bagi orang-orang berdosa. Tapi hukum tidak dikasih kepada kita. Apa yang terjadi pada kita, Li? Oh ya? Wow. Kasih tahu kepada mereka, ya, orang-orang berdosa itu, bahwa Kristus mati bagi mereka. Kita akan bilang begitu enggak? Iya kan? Iya. Karena kita tidak melihat bahwa kan hukum itu nggak dikasih ke saya. Dan Roh Kudus bilang, God's grace is um, more abundance than lebih melimpah daripada pelanggaran. Oh ya, betul, bukan main. Kamu kasih tahu kepada mereka itu. Kenapa kita ngomong kasih tahu kepada mereka? Karena saya tidak melihat hukum bagi diri siapa? Diri saya kan? Dan saya tidak melihat pelanggaran bahwa saya memiliki apa? Pelanggaran. Dan saya apa? Tidak merasa memerlukan apa? Kasih karunia. Tidak dihargai Aduh. kasih karunia ya kalau nggak tahu Iya, itu kita punya dosa. iya. Jadi bahaya sekali kalau kita menolak apa, Li? Menolak hu hukum. Kalau kita menolak hukum, kasih karunia itu tidak akan kita apa? Kita terima. Kita nggak akan merasa perlu itu. Aduh. Dan inilah dosa yang paling sulit kan, ada kutipan kan, paling sulit untuk diampuni atau diselesaikan. Dosa Laodikia. Dosa Laodikia. Itu. Oke. Ya, mungkin sampai di sini. Thank you Lali, mau tambahkan lagi Li, kira-kira ada lagi, dan teman-teman yang lain ada mau tambahkan. So far fungsi daripada hukum dan sudah ada di situ uh, comforter ya. Iya. Ini Kak, jadi baru ngerti juga kenapa namanya comforter ya. Kenapa nggak Holy Spirit aja, tapi dibilang penghibur. Ternyata selain dia apa namanya mempertobatkan, menyadarkan kita, dia Iya. juga mau kasih lihat bahwa itu kasih karunia banyak sekali. Walaupun kamu sudah berdosa, itu kan ya Seperti apapun. konflik Iya. kita dari dosa kan. Jadi kalau kita sudah Iya. berdosa, Roh Kudus yang sadarkan, kamu sudah berdosa. Terus kalau Iya. kita sudah berdosa kan Betul. pasti kita sedih kan. Aduh, saya sudah Iya. begini. Nah, Betul. dialah yang bilang, walaupun kamu inilah Coba lihat ini karunia. Coba salib. kasih karunianya besar sekali. Kamu seberapapun besar dosamu, lebih besar kasih karunia. Bagaimana kita nggak mau terhibur kan? Makanya nama Betul. comforter dia. Namanya comfort. Dan yang ditekankan di sini itu terjadi tadi dia bilang apa? Di tempat yang sama, waktu kita Ya, itu sama. di waktu yang sama, atau enggak menunggu lama dang In the istilahnya. moment ya. In the very Itu kan, moment. aduh. Iya. Jadi selama ini yang kita pikir comforter itu, waduh, saya sedang dalam kesusahan ini, lagi ada musibah, bla bla bla. Holy Spirit kasih comfort. Itu betul juga ya, itu betul juga. Dia memberi penghiburan dalam hal yang dalam hal kita punya kita mengalami akibat dari dosa kan. Ada kesedihan, misery di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan mengalami banyak kesusahan, dan Roh Kudus juga akan menjadi comfort kita. Tapi ternyata comfort di sini yang paling utama itu adalah apa? Adalah dia memberikan jalan keluar ya bagi kita, bahwa ada jalan keluar sudah disediakan bagi kamu karena dosa-dosa kamu yang besar, yaitu Kristus mati selagi kamu masih berdosa, masih seteru dengan Bapa. Dia sudah mati bagi kamu. Aduh, itu artinya kasih karunia lebih besar daripada dosa-dosa kamu. Dan ini adalah rohnya siapa? Rohnya Tuhan, rohnya Bapa, dan rohnya Yesus. Karakter dari Bapa dan karakter daripada Yesus yang diberikan. Inilah salah satu, saudara-saudara, fungsi daripada hukum, membawa kita kepada penghiburan. Membawa kita kepada penghiburan, karena dia sebagai penghibur. Oke.
Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ya, kalau bisa dengar Kak. Bisa Joy. Kadang jadi pelan, kadang jadi keras. Oke. Iya, kasih tahu ya. Lagi pelan. Iya, ini keras. Oke. Oke. Kita coba menganalisa mengenai hukum dan kasih karunia itu dengan penghibur. Sempat langsung terpikir di pikiran kita apa sih kira-kira kayak contoh sehari-hari yang bisa melambangkan hukum, kasih karunia, sama penghibur. Langsung kepikir ke kita punya pikiran itu adalah misalnya hukum itu kan untuk pengetahuan kita akan dosa toh. Iya. Jadi seperti kayak di rumah sakit misalnya ada pasien. Terus untuk mau tahu dia punya penyakit itu kan ada pemeriksaan lab kan. Diagnos, iya, oke. Diagnos. Jadi pemeriksaan lab itu yang bisa menunjukkan dia itu sakit apa. Jadi seperti hukum menunjukkan orang punya dosa itu apa, ya kan? Nah, terus habis itu pas periksa lab baru misalnya ternyata kita cancer. Aduh, dosa ini dosa. Nah, ini udah deadly sentence. Bayangkan kalau it stop there. I know ya, itu dia makanya kan untuk hukum dengan kasih karunia dan comforter kan itu semua tidak bisa dipisahkan. Nah, iya, di saat yang sama ini, di saat yang sama. Ya, ini semua di saat yang sama. Pas diagnosa cancer, saya sedih kan. Waduh, ini cancer ini udah deadly disease lah begitu. Tapi datanglah dokter, kayak seorang penghibur bilang, kamu jangan sedih karena sudah ada natural remedy, grace, dan bisa. Iya. Ya, gimana Kak? Iya, terus ya. Dan apakah, udah ada natural remedy yang saya udah tangani beribu-ribu patient, semua itu sudah sembuh, tidak ada yang gagal. Dan itulah kasih karunia. Makanya orang yang cancer sedih nggak? Atau orang lain juga jadi sedih. Dia punya akibat kan, dia punya implikasi kan, accountability itu mempengaruhi orang lain kan. Jadi kenapa kita mesti menjadi sedih sehingga kita dan akibatnya kita masih terus melanggar kan, ujung-ujungnya kan seharusnya kan ada solusi, kita akan tidak sedih lagi dan kita tidak akan mau bikin dosa lagi, akan terus tidak akan berdosa lagi kan, karena ada kasih karunia yang membuat kita tidak harus jatuh, tidak harus jatuh lagi. Nah, kenapa ada itu? Berdasarkan pelajaran itu tandanya kenapa di kita ada uncomfort. Kenapa kita merasa uncomfort? Karena apa? Ya, kita merasa uncomfort karena kita nggak believe. Misalnya dokter, ini ya dari kalau kita nggak percaya dokter itu dan kita nggak percaya bahwa natural remedy itu akan heal. Atau kenapa saya nggak percaya? Karena saya tidak kenal dokter itu dan saya tidak kenal natural remedy-nya. Berarti mesti kenal dokternya dan natural remedy. Iya, betul. Kita harus kenal juru selamatnya, Kristusnya, righteousness-nya itu siapa? Itu kita tidak kenal. Kalau kita kenal comforter-nya, Roh Kristus, yaitu Kristus sendiri, dan righteousness-nya, herbalnya itu dia sendiri. Kita kenal. Kenapa kita bisa merasa uncomfort? Kenapa kita bisa menjadi uncomforters? Itu karena kita tidak kenal. Sehingga karena kita tidak kenal, bagejo terus di dosa. Soalnya ada jalan keluar, orang bilang kayak orang sudah tidak ada pengharapan.
kadang-kadang kasih makan jo apa jo tuh dia minta. So terakhir apa jo tuh dia minta kasih jo. Atau kita sudah ada urusan kita mau bagi jo apa tuh tamu, kita mau makan, kita mau minum. So vonis kita sudah mau sudah tidak lewat lagi 1 minggu, 1 bulan kita hidup bagi jo. Itu namanya tidak uncomfort thirst. Kita sebagai orang-orang yang tidak di-comfort, tidak terhibur. Dan kita akan tetap keep on sinning. Karena kita tidak kenal suara dari comforter. Dan kita tidak kenal dia punya solusi atau kasih karunia yang besar Tuhan. Aduh. Jadi kenapa kita suka murmuring dengan keadaan kita, situasi kita, ya kan? Ada kan di kutipan yang lain kan? Kenapa kita murmuring, kita ini itu karena kita punya hati tidak diisi oleh apa? Oleh the sacred pictures of Christ, itu dia. Tidak mengisi the chambers of our heart. Dibilang kalau kita punya chambers of our heart, our mind itu to be filled with the sacred pictures of Christ, maka kita tidak akan complaining anymore kepada Tuhan. Lord, kenapa kita begini, kenapa kita begitu? Dan itu akan terjadi secara more naturally. Tapi jangan murmuring ya, jangan feel uncomfort ya. Tapi we don't have time to fill our heart, our mind with the sacred pictures of Christ, which is the grace of God. Maka kita nggak akan bisa untuk menghindar, untuk selalu murmuring, merasa gelisah, merasa tidak damai sejahtera dan lain-lain. Itu hubungannya semuanya sama. Aduh. Dan inilah posisi daripada hukum yang sudah sedang kita pelajari. Menuntun kita kepada posisi yang ini. Betapa penting sekali hukum itu ya. Aduh, dan kalau saya bantu baca ya, kita baca terus. Penghiburan yang kita dapat, penghiburan yang terjadi ketika itu dibutuhkan seketika saat itu, kemudian di manakah ruangan atau tempat bagi kita untuk menjadi kecewa lebih jauh lagi ketika kita mengetahui dosa? Aduh, dia bilang, harusnya apa? Enggak. Karena the comfort it at the same time, at the same point. Enggak mau menunggu di poin yang lain, enggak delay di poin yang lain, enggak delay di time, di another time. Ya. Tidakkah bahwa setiap pikiran yang kita telah yang kita miliki atau kita baca di dalam Roma pasal 8, tidakkah engkau melihat kemudian bahwa ketika kita membawa dalam pikiran seketika pada saat itu dan di tempat itu di mana dosa melimpah, di situ juga kasih karunia atau kemurahan Tuhan lebih melimpah lagi. Dan seketika pada waktu Roh Kudus memberikan kita keyakinan akan dosa, ia juga menjadi penghibur ketika dia memberikan kita keyakinan akan dosa. Ini yang ditekankan oleh Brother E.T. Jones ya kepada kita. Jadi di sini kita bisa melihat dengan pertolongan Tuhan kenapa kita merasa uncomfort, kenapa kita merasa tidak terhibur, dan itu merupakan bukti bahwa urutan sebelumnya itu kita belum experience dengan cara yang benar, yang seharusnya setiap orang Kristen experience. Itu dia. Kenapa
ada murmurings, ada kegelisahan karena dosa, itu berarti kita experience tidak sesuai skenario yang Tuhan kehendaki kita alami. Apakah kita lack of knowledge, kita kekurangan pengetahuan akan hukum itu, atau kita kekurangan iman. Nah ini yang tadi juga, ini lengkap sekali ya yang dinyatakan oleh Brother T. Jones. Dia juga mereview pelajaran di khotbah sebelumnya mengenai janji yang Abraham miliki, iya kan? Dia mereview juga janji, yaitu iman Yesus yang ada di dalam Abraham. Dan itu yang dia singgung juga di chapter ini, bahwa pengalaman yang Abraham miliki itu ketika hukum menunjukkan kita dosa, itu juga pengalaman Abraham miliki itu menjadi solusi kita untuk bahwa kita bisa keluar dari dosa itu. Karena jalan yang Tuhan kasih lebih besar daripada dosa itu. Waduh, lengkap sekali ya ini yang dinyatakan oleh pengkhotbah, pembicara. Kemudian dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa dalam semua yang ingatan akan semua, kita memiliki kemenangan selamanya atau senantiasa terhadap setan? Apakah setan mendapatkan keuntungan dari orang-orang dari siapa orang yang percaya, who believes, percaya Tuhan saat itu dan kemudian? Tidak. Setan datang dan berkata, lihat betapa berdosanya engkau. Setan bilang begitu, waktu hukum nyatakan dosa kita, setan mau interrupt dan katakan, lihat betapa berdosanya engkau. Puji Tuhan, ketika melalui pelajaran ini dikatakan ketika dosa melimpah, kasih karunia lakukan lebih melimpah. Dan jemaat berseru, amin. Jadi katakanlah dengan cara yang lain, aku memiliki pengetahuan atau keyakinan yang dalam akan dosa. Itu sepertinya bagiku, bagiku seperti aku belum pernah dinyatakan atau diyakinkan akan dosa yang begitu sedalam ini di dalam hidupku. Tapi puji Tuhan, kita mendapatkan hiburan yang lebih daripada sebelumnya dalam hidup kita. Tidakkah engkau melihat saudara-saudaraku bahwa itu demikian? Itu adalah begitu. Jadi kemudian marilah kita berterima kasih pada Tuhan untuk itu. Aduh, amin. Saya seharusnya suka untuk mengetahui mengapa kita tidak harus memuji Tuhan selamanya. Jadi heran kita, kenapa kita tidak selalu memuji-muji Tuhan kan? Aduh. Ingat kan kalau makhluk-makhluk yang tidak jatuh dalam dosa kan, di tulisan Roh Nubuat, mereka senantiasa bekerja dan senantiasa memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, tidak putus-putusnya. Karena ini mereka experience akan kasih karunia yang besar. Walaupun mereka tidak experience sins. Mereka tidak experience sins. Mereka experience kasih-Nya yang melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak jatuh dalam dosa. Tapi mereka bisa selalu menyanyi dan puji Tuhan sambil mereka bekerja. Apalagi kita yang seharusnya atau yang sudah menerima lebih besar lagi kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Yesus tidak mati buat mereka. Karena mereka tidak jatuh dalam dosa. Tapi mereka senantiasa puji Tuhan, menyanyi.
tidak pernah bersedih, karena mereka menerima terus sumber kehidupan yang disalurkan Bapa melalui Mikael. Apalagi kita, moreover, yang hukum tunjukkan berdosa, tapi di saat yang sama hukum tunjukkan kemurahan Tuhan. Aduh, ini pelajaran ini menyatakan satu jembatan atau satu paket atau satu kesatuan antara hukum dan kemurahan Tuhan itu tidak terpisah. Keadilan, hukum, keadilan, kemurahan Tuhan itu tidak terpisah. Itu satu kesatuan. Dan apabila kita stop di hukum dan kita tidak memandang kepada kemurahan Tuhan yang lebih besar dari hukum, maka kita akan menjadi orang-orang yang apa? Ya akan sedih senantiasa, nggak ada jalan keluar. Kenapa? Karena waktu kita terus mencoba untuk menurut, kita akan senantiasa apa? Jatuh terus. Dan itu akan membuat kita mermer terus. Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Kenapa? Tuhan bilang, kamu tidak melihat kemurahanku, kamu tidak melihat kehidupanku, kematianku, dan pekerjaanku juga saat ini di bilik yang maha suci. Kamu gak lihat itu. Kamu cuma stop di hukum, yang mana setan mau kamu demikian. Cuma stop di hukum. Kamu berdosa. Kamu terlalu berdosa. Tidak ada jalan keluar. Dan pelajaran ini menyatakan kita untuk melihat apa? Kemurahan Tuhan. Agar kita bisa tidak stop di situ, dan Roh Kudus akan ingatkan kita. Karena Roh Kudus remind us for something that we have known, we have read, kita sudah baca, kita sudah dengar. Dia tidak akan ingatkan kita untuk sesuatu. Itu kan ada di kutipannya. Dia tidak akan ingatkan kita kepada sesuatu yang tidak kita pernah baca, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya, nggak akan seperti itu. Oke. Sampai di sini, adakah teman-teman yang mau menambahkan? Kemudian untuk kita mau minta tolong, apakah Bro Dolphin ya bisa bacakan sambil langsung diterjemahkan, mulai dari sini. Apakah Bro Dolphin dalam posisi ready? Kupinya, maka kita memiliki kasih karunia yang menuntun kita kepada Kristus. Okay. Sekarang atau saat ini, saya harus, Kak, boleh tolong dikasih besar sedikit karena saya harus zoom. Iya Kak, soalnya iya. Oke, ini kita tambah lagi Kak. Yes, please. Ini ya. Oke. Masih no? Oke, well, anyway. Oke, I'll do it. Oke. Kita sekali lagi Kak, sebentar Kak. Oke. Sekali lagi. Oh, perfect. Yeah. Keep it in blue, okay? Now what we have to... Now what are the two things together for? Untuk itu, untuk apa dua hal ini terjadi bersama-sama? The lawmaking sin abound in order that more grace may abound. Pembuat hukum yang berdosa ini diikatkan atau disatukan agar supaya bahwa mereka mendapatkan lebih dari kasih karunia bisa disatukan. Bisa melimpah Kak. Iya.
What are ya. what Abound ini boleh kita pakai yang melimpah Kak ya, melimpah. Melimpah, oke, Ya. abundance, oke. Bound, oke. Jadi kasih karunia ini bisa kita dapatkan melimpah. What are they both together for? Untuk apa keduanya ini? That as sin had reigned unto death, bahwa dosa telah melingkupi untuk hasil terhadap kematian. We know that so, don't we? Kita sudah tahu itu, bukankah demikian? Now, that is so. Ya, itulah yang terjadi. The law makes sin abound. Hukum membuat dosa ini menjadi melimpah. That we may be led to more abundance of grace. Oh, agar kita dapat dituntun mendapatkan lebih dan lebih daripada kasih karunia tersebut. Agar supaya dosa dapat menutupi kematian. Even so might grace reign. Oh, walaupun kasih karunia ini reign. Reign apa, Kak? Apa ya reign? Ada yang bisa tolong memerintah ya? Lebih ya. Menutupi ya, menutupi. Okay, well anyway. Even so might grace reign. Okay, bahkan kasih karunia ini bisa menutupi dosa pelanggaran tersebut. Lanjut? Iya, lanjut Kak. Okay. What does even so mean? Oh, ditanya lagi. Jadi, what does even so mean? Apa arti bahkan ini? Bahkan iya. Bahkan even so. Just as certainly. Oh, sudah. Inilah kepastiannya. Iya, kepastian. Just so. Waduh. Ya sebegitu, no istilahnya. Sebegitu. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Then, isn't it so that God will make that abundance of grace to reign in our lives just as certainly as ever sin did in this world? Oke, jadi saya harus baca semua ya, dapat poinnya dosa aja. yang reign in us, sekarang kasih karunia. Ya. Luar biasa. Wow. Oke. Then isn't it? Nah, itu dia. Bukankah Bapa yang akan membuat atau memberikan kelimpahan kasih karunia ini untuk menutupi di dalam kehidupan kita yang pasti, yang tentunya, yang pernah dibuat oleh dosa di dalam dunia ini. Wow, congregation bilang, wow, benar sekali. But, mark you, when the grace much more bountifully reigns, tetapi coba kalian tandai ini. Di saat kasih karunia diberikan lebih dan lebih melimpah lagi, then what is the comparison between freedom? Jadi apa perbandingannya, perbedaannya antara kebebasan bebas dari dosa dan slavery budak. Oke. Jadi tunggu saya ambil lagi ya. Jadi apa perbedaan kebebasan dari dosa dan diperbudak sebelumnya? Oke Kak, sampai di sini. Ini fungsi daripada hukum dan kasih karunia di dalam posisi kita. Ya. Tunggu, abisin dulu ya, soalnya nih ada nih. Iya. Freedom is much more abundant, even. Kebebasan, mana sih? Sorry, tadi James ada. The freedom is much more abundant. Oke. Kebebasan itu lebih yang kita miliki daripada perbudakan sebelumnya. That as sin had, ya harus nih. That as sin had reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. Wow, oke. Dan di sinilah sebagai saat dosa telah melingkupi, telah membawa kamu kepada kematian, bahkan kasih karunia yang diberikan secara melimpah melalui kebenaran akan membawa kita kepada eternal life, kehidupan
kekal oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh Wow. Wow, that's ya, it. jadi ini Praise apa the ini Lord. Kak? Yang kira-kira yang bisa kita dapat nih Kak, antara diperbudak oleh dosa dahulu, ya kan, dengan ketika kasih karunia itu masuk gitu. Bagaimana kita punya posisi? Ya, jadi kalau saya dapatkan di sini bahwa kita kan karena kita merasa berdosa, jadi kita menjadi kerdil, masih ketakutan, tidak Iya, ada ampun, there's no sebelum kita hope at melihat grace, all, sebelum sama kita melihat sekali. grace, iya, tanpa Iya, grace ya. sebelum ada grace, tapi di sini Tuhan menawarkan ada loh ini, dan Grace, kita lihat bedanya sebelum kamu freedom from sin, kamu bisa lihat ini perbedaan di saat kamu berdosa sama setelah bebas dari dosa. Ada Tuhan yang memberi, Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang Yesus. memberikan kebenaran ini dan akan dihapus semua. Grace di sini kuncinya. Grace. Even so, even so, certainly Kak, just so. Kak, di Wow. sini ada comparison, Kak. Ada comparison. Yes. Kata comparison. Ini comparison berarti ada pertimbangan, ada perbandingan. Nah, comparison Perbandingan. ini atau timbang, waktu ditimbang mana lebih berat, Kak? Sins kita atau grace? Grace. Grace lebih berat. Abundantly. More, kan? Yes. More. Gitu. Artinya kalau grace lebih berat, kita seharusnya mana yang menang di kita? Sins atau sebenarnya grace yang menang di dalam diri kita harusnya? Absolutely grace. Luar Grace. biasa. Puji Tuhan. Yes. Thank you, Kak. Unto eternal life loh. Aduh. Oke, terima kasih Kak Gladys. Jadi ini kita diingatkan ya teman-teman bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada pelanggaran kita. Jadi jangan stop di pelanggaran kita. Karena Roh Kudus punya pekerjaan bukan hanya stop di konflik kita akan dosa-dosa kita. Tapi dia terus di saat yang sama, di tempat yang sama, di topik yang sama, itu dia langsung tunjukkan kita bahwa ini loh, my brethren, dia bilang. Bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang mau mati bagi temannya sendiri. Aduh. Dia bilang, kamu punya seorang sahabat yang mau mati bagi kamu karena dosa-dosa kamu. Dan itu lebih besar daripada dosa-dosa kamu. Jadi ini bayangkan saudara-saudara, sampai Roh Kudus melalui hukumnya, hukum Tuhan, menunjukkan dosa-dosa kita yang sangat besar, maka kita akan sangat menghargai pelajaran ini. Kita akan sangat menghargai pelajaran ini. Kayak tadi yang sudah diilustrasikan Joy. Betapa where there is no hope, karena tidak ada hope sebenarnya untuk sakit cancer. Even di dalam dunia kedokteran itu hanya ada vonis mati sebenarnya. Karena kita tahu betapa tidak ada pengharapannya. Dan hal yang sama pada saat hukum tunjukkan dosa-dosa kita, itu sebenarnya kalau dia sampai situ nggak ada hope buat kita, maka habis sudah kita. Dan dikatakan bahwa kita belajar kalau kita connecting dengan pelajaran health reform, health reform di mana consults on diet and food, dibilang karena pelanggaran hukum kesehatan yang membuat kita lightly regard akan dosa-dosa kita. Kita memandang rendah dosa-dosa kita. Itu yang terjadi di kita, saudara. Itu yang ada di kita. Kita kurang menghargai
akan kasih karunia karena kita kurang mengerti betapa besar, luas, dan dalamnya dosa-dosa kita. Dibilang, Steph Sukras bilang, kejinya dosa hanya bisa diukur oleh salib Kristus. Pertanyaan, kenapa Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, yang penuh kasih dan belas kasihan dan penuh keadilan, harus menjadi manusia senantiasa membagikan kemurahan Tuhan, tapi kenapa dia harus berakhir di kayu salib? Itulah ukuran dosa, saudara-saudara. Itulah ukuran dosa. Kita hanya bisa mengukur dosa di bawah terang salib Kristus. Dan apa itu salib? Salib adalah anak tunggal Bapa yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang penuh kasih, tapi harus berakhir di salib. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya. Dan pada saat kita tahu ini, maka kita akan menghargai what a grace atau what a love that the sons of God should die for me. Dan inilah tugas daripada hukum itu. Dan Roh Kudus, Roh Tuhan, sebagai convicted us for our sins, and at the same time, at that same place, at the same moment, comfort us. Lihat salib. Di salib kita akan melihat kasih dan keadilan bercium-ciuman. Ada kasih, tapi keadilan menuntut kematian terhadap setiap dosa. Tanpa keadilan, tanpa salib, maka dosa tidak bisa ditunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Dosa akan tetap di-cherish oleh orang-orang berdosa. Dunia, malaikat, segenap makhluk surga tidak akan bisa melihat betapa kejinya dosa dan betapa kasihnya Tuhan itu. Aduh. Oke. Jadi, the whole story adalah ketika hukum masuk, pelanggaran di situ nyata sangat besar. Dan tujuan daripada hukum agar kita bisa temukan kasih karunia apa di sini? Ini yang menjadi topiknya. More. Kasih karunia itu more. Abundance. Dari compare to our sins. Saudara-saudara, teman-teman, ini jadi penghiburan. Semoga ini jadi penghiburan buat kita dan bisa menyadarkan kita untuk membaca dari kehidupan Yesus teristimewa, menit-menit, jam-jam di Getsemani, Gabata, Golgota, supaya kita bisa experience pelajaran yang kita sedang pelajari. Saat kita melihat betapa kejinya dosa kita yang membuat anak Bapa tergantung di salib. Saat yang sama, kita ditarik ke salib Yesus untuk dituntun kepada pertobatan, experience kita untuk bertobat dan mau tinggalkan dosa. Inilah sebenarnya pelajarannya yang harus kita dapatkan. Dan
untuk melihat the goodness of God, we may use our personal kesempatan yang personal, secara pribadi, directly saya dengan Tuhan. Ambil waktu, spend our special time, dedicated time, quality time to read the life of Jesus. Dari Bethlehem sampai di Getsemani, Golgota, dan sampai di Ka'bah Sanctuary. Itulah keselamatan. Inilah kehidupan yang kekal itu, yaitu engkau mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang telah Ia utus. Tanpa mengenal Bapa yang dinyatakan oleh kehidupan Yesus, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat betapa sinfulness-nya dosa-dosa kita, dan kita tidak akan dituntun kepada kebaikan Tuhan yang menuntun pada pertobatan, dan tidak akan bisa tinggalkan dosa. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perbuat. Oke, puji Tuhan untuk pelajaran. Berarti kita akan stop sampai di sini. Dan ada yang mau melengkapi apa yang sudah sedang kita pelajari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu membaca dan menerjemahkan. Minta maaf untuk kegagalan untuk mentranslate material ini karena masalah teknis, tapi kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita experience. Ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Bisa dengar, Kak? Ya, silakan Joy ya. Silakan Joy. Jadi dari yang tadi Kakak agak kecil Joy. Ya, boleh agak keras lagi ya. Thank you. Bisa dengar? Iya, masih Dengar, kecil. Apa teman-teman juga dengar kecil? Bisa dengar, Kak? Nah, ini better. Sudah normal. Oke, silakan. Ya, mau kasih komentar yang tadi Kak Edis baca itu. Jadi itu hukum itu kan perbandingan antara hukum dengan kasih karunia. Jadi waktu mengetahui hukum itu tadi perbandingannya kita seakan-akan berada di dalam perbudakan dosa kan, Kak. Tetapi pas kasih karunia datang more abound itu, kita itu freedom, bebas dari perbudakan itu ya. Dan kasih karunia itu lebih besar. Jadi freedom. Iya, freedom dari perbudakan dosa itu lebih besar. Tapi kayak gini ya, kita coba langsung masuk di otak kita perumpamaan seperti ada orang masuk penjara. Pas masuk penjara dia seperti budak di situ, dan hukumannya itu harus hukuman mati. Dia nggak tahu bagaimana mau bisa keluar dari penjara dan hukuman mati itu. Tapi ada orang yang mengambil tempatnya dia itu, yang mana dia bisa keluar dari penjara dan tidak mati gitu loh. Jadi kayak, wah kok bisa saya nggak hukum mati? Dan kok bisa ini pintu penjara udah kebuka. Dan bukannya pintunya bukan cuma satu pintu, semua pintu sudah buka, dan dia wonder why. Ya, jadi istilahnya kayak, kenapa saya tidak mati? Oh, ada yang sudah mati untuk saya. Nah, kenapa saya bisa keluar? Ada yang sudah bayar hukuman saya. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir dalam hukum-hukum, kita itu akan discourage ya, karena wah, saya di sini harus mati, saya di sini harus jadi budak. Tetapi kalau kita lihat gambar keseluruhannya adalah saya seharusnya mati, saya seharusnya jadi budak, tapi sekarang saya sudah
sudah bebas Sudah bebas ya. dari perbudakan ya, dan udah bisa keluar dan pintunya udah kebuka secara besar. Jadi hati saya bukannya sedih tapi bersuka cita. Nah, yang saya lihat setan gunakan ada lagi di gereja-gereja Protestan, ada yang fokus ya, kita sudah grace kan lebih besar, keluar dan bisa bikin apa aja karena dia nggak tahu kenapa dia keluar. Iya kan? Istilahnya bukan nggak tahu, maksudnya oh, saya keluar karena ada yang sudah mati. Kenapa mati? Karena pelanggaran saya. Oh, jadi untuk saya keluar bukan lagi untuk diperbudak dosa, tapi untuk tidak berdosa lagi. Itu freedom. Iya. Freedom tapi to ada, sin, ya? Iya. Bukan freedom to sin, freedom from bondage of sin ya kan. Freedom dari perbudakan dosa. Ada yang setan gunakan adalah merenung akan dosa, semua dosa-dosa, hukum-hukum, tapi nggak menekankan bahwa kasih karunia itu lebih besar dan dia itu sudah free from the bondage of sin. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, law dengan grace, kita itu akan hidup penuh dengan sukacita, tetapi kita nggak akan mau berdosa itu. Seperti itu, kita nggak mau berdosa karena kita tahu betapa dosa itu sudah mengambil nyawa seseorang. Seperti itu ya Kak. Jadi kalau makanya law dengan the grace itu harus disatukan supaya bisa melihat di mana Tuhan itu, di mana apa peran Tuhan, dan kita akan lebih menghargai Tuhan karena to know Him is to love Him kan. Dan to love Him itu adalah bukan kasih agape eros, tapi adalah kasih, bukan kasih phileo atau kasih eros, tapi kasih agape yang mana unselfish love yang akan di dalam kita untuk menurut akan hukum-hukum Tuhan. Thank you Kak.